Selamat beribadah. Siap kita. Teologi IKE, warga yang menjadi basis dalam merumuskan teologi GKE, membentuk karakter calon pendeta dan mendidik calon pemimpin gereja. Eksistensi dan kemajuan GKE dulu, sekarang, dan di masa depan dipengaruhi oleh peran dan kualitas kedua sekolah teologi ini. Hari ini kita merayakan dan sekaligus menyatakan kasih cinta kita untuk kedua lembaga GKE yang berada di ranah perguruan tinggi, yakni STT GKE dan STAK AW. Tuhan memberkati STT GKE dan STAK AW. Tuhan menolong kita semua. Mari kita menyiapkan hati kita, hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita menyanyikan dari PKJ nomor 41, bait 1 sampai yang ketiga. Ku datang kepadamu, jemaat diundang bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin, amin, amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 bait 1 sampai bait yang ketiga di muka Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Aku bisa berserah di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, ampuni dosa kami ya Tuhan dan dengar doa syukur kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hari-hari yang kami lalui. Engkau telah membuat kami mampu untuk menjalani kehidupan dengan damai dan sukacita. Kami merasakan kasih-Mu dalam juang dan gumul yang kami hadapi. Kami merasakan kehadiran-Mu melalui semua ciptaan-Mu di sekeliling kami. Kiranya kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, semakin serupa dengan Kristus dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersama-sama bersyukur atas karunia-Mu kepada GKE yang tetap setia dalam pengabdian untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur atas dua lembaga pendidikan teologi GKE, yaitu STT GKE dan STAK AW. Kami mohon hati dan kuasa Tuhan senantiasa kepada kedua lembaga ini untuk tetap berjalan pada terang-Mu, melayani dalam kasih-Mu, setia dalam memberitakan Injil-Mu, dan teguh sebagai pelaku firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat saling menyampaikan salamnya sebagai ungkapan perdamaian komitmen dimulai oleh pendeta, penatua diakon dan warga jemaat sambil mengucapkan jadilah pelaku firman Tuhan. Kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Baiklah, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak Bapak Ibu kita membacanya secara bergantian. Demikian kebenaran firman Tuhan dengan perikop Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan
dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian, dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, serulah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Untuk merespon pembacaan Alkitab, kembali kita memuji Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 138, bait 1 sampai yang ketiga, makin serupa Yesus Tuhanku. Dan rajin bekerja, ya Tuhan, berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah bumi
sekalian, saya minta untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi setiap orang percaya yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya, kita mengaku pengakuan iman Kristen kita, pengakuan iman rasuli kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya juga menyapa Ibu Bapak sekalian jemaat yang mengikuti ibadah pada siang hari ini melalui live streaming. Saya ucapkan salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan dengan kerendahan hati. Kami datang dengan segala kelemahan kami. Kami memohon ampun Tuhan jikalau hidup kami tidak kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan bagi kami, melayakkan kami Tuhan, sehingga ketika kami datang kepada Engkau di dalam setiap persekutuan kami, ibadah kami boleh kudus dan berkenan dan kami boleh layak di hadapan-Mu. Berkati Tuhan masing-masing kami yang pada saat ini akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang mengurapi setiap hidup kami, jiwa kami, diri kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan segala keterbatasan yang ada, tolong Engkau Tuhan yang memberkati. Kiranya firman yang disampaikan itu benar-benar berasal daripada Engkau. Terpujilah Allah, inilah doa kami, inilah seruan kami di dalam dan oleh Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom. Firman Tuhan yang akan menjadi nas perenungan bagi kita pada siang hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-27 dengan perikop pendengar atau pelaku firman. Saya mengajak Ibu Bapak sekalian kita membaca secara bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ke-19 dan Ibu Bapak sidang jemaat sekalian membaca ayat yang ke-20 begitu seterusnya. Firman Tuhan bagi kita berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin untuk firman Tuhan. Tema kita pada hari ini saya ambil sesuai dengan liturgi yang dikirimkan dari Sinode, yaitu menjadi pelaku firman. Natur kita sebagai manusia pada awalnya adalah manusia yang berdosa, dan kita cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Allah. Lalu di dalam kitab Yakobus ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Mengapa Yakobus mendeskripsikan sesuatu yang bertentangan dengan natur kita? Di sini dikatakan hendaklah hidup kita itu ialah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sedangkan natur kita sebagai manusia berdosa, kita seringkali bukan lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, dan cepat untuk mendengar, tetapi sebaliknya. Sebaliknya, kita cepat marah, suka ngomel, dan juga malas untuk mendengarkan. Ini sangat bertentangan dengan kita. Yakobus ingin menunjukkan kepada kita di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 bahwa itulah natur kita sebagai manusia berdosa. Dan setiap kita yang sudah percaya dan ditebus di dalam Kristus, kita adalah manusia baru. Kita seharusnya tidak lagi bersikap seperti manusia lama. Ayat yang ke-19 itu adalah natur kita yang baru sebagai manusia baru. Ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita sudah berganti identitas. Kita adalah hidup menjadi manusia baru yang seharusnya kehidupan kita, tindakan kita itu mencerminkan Kristus. Di mana Rasul Paulus menekankan kepada kita, hendaklah kamu lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, tetapi cepat untuk mendengarkan. Itu adalah natur kita sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Alasannya terdapat di dalam ayat yang ke-20. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 20 merupakan alasan mengapa kita hendaknya meninggalkan kehidupan manusia lama kita. Karena hal itu tidak mengerjakan kebenaran dari Allah. Bahasa asli dari kebenaran adalah kebenaran yang sudah dimiliki. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 menyatakan
Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ketika kebenaran itu sudah kita terima bahwa hidup kita telah ditebus, telah dimerdekakan oleh Allah, sudah seharusnya bagian kita adalah mengerjakan keselamatan itu dan membagikan keselamatan itu. Sudah harusnya hidup kita adalah hidup untuk Kristus yang mengerjakan kebenaran sesuai dengan kehendak Kristus. Di dalam ayat yang ke-21 menyatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Setiap orang, setiap kita yang menyadari natur kita, menyadari identitas kita, keberadaan kita sebagai manusia yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Allah, hendaklah, kata Paulus, kata Yakobus, kita membuang semua hal-hal yang kotor dan kejahatan-kejahatan yang begitu banyak itu. Artinya itu adalah kebiasaan-kebiasaan lama kita, hidup lama kita ketika kita hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita memiliki identitas baru. Makanya hidup barulah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kemudian Yakobus menekankan supaya kita menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman yang tertanam dan kata terimalah artinya ada tindakan di dalam diri kita. Kita mengerjakan itu, mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas dan panggilan kita sebagai manusia baru. Ketika kita sudah menerima kebenaran kita ditebus, maka bagian kita adalah kita melakukan, kita membagikan apa yang sudah kita terima. Jikalau kita ditebus dan diselamatkan oleh Allah, maka bagian kita adalah membagikan keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Di dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-25, ketika kita sudah hidup baru di dalam Kristus, kita diajak untuk menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman artinya ada sesuatu yang kita kerjakan di dalam diri kita, baik di dalam tindakan, pikiran, dan keseluruhan hidup kita. Yakobus menggambarkan orang yang mengaku percaya tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti seseorang yang sedang bercermin. Tetapi beberapa menit setelahnya ia lupa akan bentuk dan rupanya. Berapa banyak dari kita yang setiap hari Minggu mungkin kita rajin ke gereja, tetapi setelah pulang dari gereja, berapa banyak dari kita yang lupa akan firman Tuhan yang kita dengarkan. Bahkan mungkin berapa banyak dari kita firman Tuhan itu hanya sampai di dalam telinga kita tetapi tidak di dalam hati kita. Yakobus menggambarkan hal itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang bercermin, yang melihat, memandang mukanya di depan cermin, kemudian setelah beberapa menit setelah itu dia lupa akan bentuk dan rupanya. Sebagai seorang perempuan, saya juga suka bercermin. Saya sangat suka bercermin karena saya melihat wajah saya di sana. Dan gambaran orang yang hanya menjadikan firman itu melintas sementara, firman itu hanya mengubah, hanya sampai di dalam pendengaran, tetapi di dalam tidak dihidupi di dalam diri, di dalam hatinya, firman itu akan sia-sia. Dan di dalam ayat yang ke-25, Yakobus berbicara tentang hukum yang sempurna dan hukum yang memerdekakan. Hukum yang sempurna itu adalah hukum Taurat. Di mana hukum Taurat itulah yang mengatur kehidupan
kita di dalam relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan hukum yang memerdekakan? Hukum yang memerdekakan itu terdapat, bisa kita pahami dengan kita membaca dari Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian kita baca di ayat yang ke-13. Mohon maaf. Kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi hukum yang memerdekakan itu adalah Injil itu sendiri, di mana Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, hukum yang sempurna itu. Sehingga kita manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya dihukum, itu dimerdekakan di dalam Kristus. Sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan itu di dalam Kristus. Jadi setiap kita yang sudah menerima Kristus, dimerdekakan di dalam Kristus, sudah seharusnya kita membagikan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga di ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, ibadah kita, cara hidup kita, kasih kita, itu bukan lagi sekedar ritual agamawi, melainkan panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah dipercayakan, yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Apa yang bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita dari firman Tuhan ini? Yang pertama, menjadi pelaku firman adalah panggilan kita sebagai manusia baru yang di dalam Kristus kita sudah menerima kebenaran, yaitu Injil. Kita telah diselamatkan dan keselamatan itu haruslah kita bagikan. Firman Tuhan, Injil itu adalah dasar pondasi hidup kita. Injil Kristuslah yang akan memampukan kita menjadi pelaku firman-Nya. Jikalau pelaku kejahatan, dia dapat divonis sebagai pelaku kejahatan, itu terdapat ada bukti dan juga saksi, sehingga menyatakan bahwa orang itu adalah pelaku dari kejahatan itu. Demikian dengan firman Tuhan. Ketika kita dinyatakan sebagai pelaku firman, mari kita nyatakan dari kehidupan kita, dari tingkah laku kita, sehingga orang-orang melihatnya, menyaksikannya Kristus yang dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, jikalau kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau Allah yang telah menyatakan kemerdekaan bagi hidup kami Tuhan, kami ditebus sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan itu di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau Engkau Allah yang rela mati bagi kami di atas kayu salib, sehingga melalui pengorbanan-Mu Tuhan, kami dapat menikmati relasi persekutuan dengan Engkau dengan penuh sukacita. Kami memohon ampun Tuhan jikalau di dalam hidup kami seringkali melukai hati-Mu,
Seringkali kami hidup di dalam cara hidup kami yang lama sebagai manusia berdosa. Kami memohon ampun Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menghapuskan segala pelanggaran kami, Engkau Allah yang melayakkan kami, sehingga kami Tuhan boleh kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Kami juga memohon ampun Tuhan, jikalau di dalam pemberitaan firman-Mu ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, mohon ampun. Kiranya Engkau Allah yang berkenan menyucikan dan menguduskan hidup kami, dan hidup kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh membawa hidup kami, keberadaan diri kami sebagai manusia yang fana. Kami tidak mampu sendiri, oleh sebab itu Tuhan kami mengundang Engkau Allah yang bertahta atas hidup kami. Di dalam hari pertama di dalam bulan ini Tuhan, kami akan menapakkan pekerjaan segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk menyatakan doa-doa syafaat kami di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk dosen-dosen STT GKE dan Stak AW. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap dosen, setiap pengajar-pengajar yang sudah Tuhan percayakan, mereka boleh setia mengajarkan dan dapat menjadi contoh dan teladan bagi setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mahasiswa-mahasiswi STT GKE maupun Stak AW Tuhan. Kiranya juga mereka Tuhan boleh tetap setia di dalam mereka menggapai cita-citanya sebagai pendeta, sehingga Tuhan dari hidup mereka sebagai hamba Tuhan menjadi alat terpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menyatakan Injil kebenaran-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pelaksanaan program kerja dan peningkatan fasilitas studi STT GKE dan juga Stak AW Tuhan. Tuhan yang berkati setiap program kerjanya. Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang ambil bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan setiap program kerja dapat dikerjakan dengan baik, dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap alumni STT GKE maupun Stak AW. Kiranya Tuhan di dalam setiap panggilan dan tugas mereka, di dalam mereka menjalankan karya mereka bagi gereja, masyarakat dan ciptaannya, kiranya mereka juga boleh mendukung Tuhan, mereka boleh mengambil bagian Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk menyatakan keselamatan, untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GKE Anugerah Sungai Durian pada saat ini. Engkau Allah yang melihat setiap keberadaan diri kami, setiap pergumulan hidup, harapan dan cita-cita kami. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami membawa Tuhan kehidupan keluarga kami, anak, suami, segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami. Bahkan kami membawa setiap usaha dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan usaha dan pekerjaan kami boleh Engkau sertai, boleh Engkau berkati Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang pada saat ini di dalam sukacita merayakan ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Untuk Joan Febrian Situmeang, untuk THV Pao Talaubauna, Angela Arta Partisia Lubis, dan Stepanus Sogen. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertambahan usia, untuk setiap berkat anugerah yang boleh Engkau sediakan bagi mereka. Kiranya Tuhan di dalam pertambahan usia ini mereka juga semakin mencintai Engkau, mereka juga semakin menikmati Engkau di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan sukacita ini boleh melimpah di dalam kehidupan mereka, umur panjang berkat Tuhan boleh limpahkan atas hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Kai Yakobus, Mama Casey, Kai Depi dan juga Kai Angel. Kiranya Tuhan yang menjadi dokter atas segala dokter, Tuhan yang memberkati setiap perawatan, setiap obat-obatan yang mereka minum, setiap makanan yang mereka makan. Kiranya melalui hal itu Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan daripada Engkau. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap keluarga yang tetap setia menjaga dan merawat mereka. Kekuatan, kemampuan, bahkan kepercayaan di dalam Engkau Tuhan, iman pengharapan mereka Engkau tambahkan. Kiranya di dalam masa-masa yang tidak menyenangkan ini Engkau Allah yang terus bertahta, Engkau Allah yang terus berkuasa, sehingga Tuhan
kesakitan, apapun yang menjadi kesulitan itu tidak menjadi penghalang mereka untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya kesembuhan dan pemulihan hanya bersumber daripada Engkau saja. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh membawa hidup kami, segala sesuatu yang ada pada kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sedang Engkau percayakan untuk menyatakan kabar sukacita, kabar keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang memberkati kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, vikaris, ataupun orang-orang yang ambil bagian di dalam gereja-Mu Tuhan, yang bekerja memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau. Tuhan yang turut serta hadir memberkati kehidupan mereka, segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan berkati, dan apapun yang mereka cita-citakan juga Tuhan berkati. Kiranya Tuhan dalam segala hal yang menjadi pergumulan hidup, segala sesuatu yang menjadi rancangan-rancangan, kiranya Tuhan yang memberkati juga, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya. Bapa membawa setiap pergumulan jemaat di tempat ini, pergumulan gereja yang ada pada saat ini Tuhan. Kiranya jemaat, seluruh warga jemaat di tempat ini boleh memiliki kesatuan hati di dalam Engkau. Kiranya mereka tetap setia, tekun, dan kokoh untuk terus melayani Engkau di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa dan seruan kami dengan keterbatasan kata-kata kami di dalam menyampaikannya. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengarkannya dan Engkau akan menyatakannya tepat pada kehendak-Mu Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu. Kiranya Tuhan, kami meminta Engkau Allah yang semakin besar, Kristus yang semakin besar atas hidup kami dan kami yang semakin kecil. Inilah doa kami Tuhan, inilah seruan kami. Kami alaskan di dalam doa yang pernah Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu dan yang akan kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dengan perikop pendengar atau pelaku firman yang merupakan penuntun ibadah, penuntun kehidupan kita, bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberkati Tuhan. Begitu juga yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang tibalah kita waktunya kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan pengantar, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat ke-8 sampai yang 9. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur kami pada hari ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Bersama ini pula kami persembahkan tubuh, jiwa, dan hati kami sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum. Terima dan berkatilah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan,
Kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 265 bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahan jelas. Bersyukur, bersyukur selamanya. Dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah rendah dan kemurahan bersyukur tiada berkenan kepadanya orang merendahkan yang lemah dan hina dikasihinya penuh merendahkan. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Tiada berkenan kepadanya orang sombong direndahkannya. Yang lemah dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya.
Jemaat berdiri. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, pergilah dalam kasih Tuhan, jadilah saksi Tuhan kini dan selamanya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kembali kita memuji Tuhan dari PGJ nomor 185 bait 1 sampai yang ketiga. Tuhan Yesus mengutus kita. Kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama